Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas tentang perspektif filsafat dalam ilmu komunikasi. Apa itu perspektif? Menurut Visser tahun 1990, perspektif adalah suatu bentuk sudut pandang dalam melihat sesuatu. Perspektif disebut juga sebagai sudut pandang tentang sebuah fenomena yang didasarkan pada pengetahuan, budaya, tradisi, dan aspek lain yang memengaruhinya. Sederhananya, perspektif itu adalah cara pandang seseorang akan menanggapi suatu kejadian atau hal. Oke, hubungan dengan filsafat ialah, filsafat sendiri adalah kebenaran fakta dan persepsi, sementara perspektif adalah cara pandang. Artinya, hubungan keduanya ialah perubahan konseptual perspektif. Perspektif sendiri didasari oleh tiga hal. Yang pertama, realisme, yaitu beranggapan bahwa benda-benda atau objek yang diamati sebagai apa adanya telah berdiri di sana secara benar, tanpa campur tangan ide dari sesuatu yang lain. Yang kedua adalah nominalis, menganggap bahwa dunia sosial adalah eksternal pada persepsi individu, tersusun tidak lebih dari sekedar nama, konsep, dan label yang digunakan untuk membuat struktur realistis. Kritis adalah melibatkan proses yang secara aktif dan penuh kemampuan untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, menyarikan, dan mengamati sebuah masalah yang diperoleh atau diciptakan dari pengamatan, pengalaman, komunikasi, dan lain sebagainya. Tiga hal tersebut adalah hal yang mendasari sebuah perspektif. Yang kedua ialah kita akan membahas tentang perspektif itu sendiri, yang mana terbagi oleh dua golongan. Pertama, perspektif positifis dan golongan post-positifis. Apa itu perspektif positifis? Ialah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Atau sederhananya adalah memandang sesuatu dengan apa adanya, tidak mempertimbangkan. Selanjutnya ialah perspektif post-positifis, yang mana perspektif ini sangat berlawanan dengan perspektif positifis. Perspektif post-positifis sendiri dibagi menjadi tiga hal, yaitu interpretif, konstruktivis, dan kritis. Yang pertama, pendekatan interpretif. Berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan dari perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum, pendekatan interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail, langsung mengobservasi. Menurut Neumann tahun 1997. Sederhananya, interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair, tidak kaku, yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretif. Jadi, pada interpretif ini, suatu kejadian tidak hanya dipandang dari sudut pandang yang satu arah, melainkan pasti ada sebab dan musababnya. Selanjutnya ialah teori konstruktivis, yang mana teori ini sejalan dengan pendekatan teori interpretif tadi, yaitu mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Akan tetapi, konstruktivis terdiri dari lebih dari satu pendapat peneliti dengan objek yang sama. Jadi, pada konstruktivis, pendapat atau pandangan yang dipakai itu lebih dari satu orang atau satu pandangan. Selanjutnya adalah teori kritis. Tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Pandangan paradigma ini menekan pada ilmu, bukanlah berdasarkan pada hukum dan prosedur yang baku.
tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada dalam manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. She gon' strip it down for